Kita lanjutkan Mas Tohid, ini kalau kita lihat catatannya Indef seperti apa? Ya, kalau saya lihat begini, memang sebenarnya yang salah satu faktornya adalah saya masih merasa bahwa ada persoalan daya beli. Tadi Mhm, disampaikan angka inflasi 4,97 itu berat bagi masyarakat, terutama menengah bawah ya. Mereka harus berjuang, terutama dua dua inflasi. Yang pertama adalah volatile food yang rata-rata di atas 5, yang kedua yang administered price. Nah, volatile food kemarin masyarakat harus menghadapi kenaikan beras, kemudian juga cabai, kemudian juga beberapa komoditas lain. Sementara yang masih terasa sampai saat ini adalah kenaikan untuk harga BBM, dampaknya ternyata bukan sebulan 2 bulan mhm. sampai 4 bulan. Nah, itu mereka harus tanggung dan rupanya masih terjadi inflasi kita cukup berat. Setelah kita pantau sampai kemarin di bulan Maret, kalau kita lihat data keyakinan konsumen, ternyata terjadi penurunan yang luar biasa besar pada kelompok pendapatan di bawah 5 juta itu tren keyakinan konsumennya turun, tetapi yang di atas 5 itu memang meningkat. Artinya memang ini menghantam bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, sehingga tadi ya Tanah Abang dan sebagainya, pusat perbelanjaan retail ya yang menengah ke bawah itu banyak yang memang penjualannya relatif turun ya. Meski memang kalau kita lihat ada kenaikan konsumsi dari 75,0% distribusinya menjadi 75,7. Tetapi memang tidak terlalu nendang begitu ya kalau dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita lihat memang untuk indeks penjualan retail dari data BI sebenarnya hanya dua komoditas yang naik. Yang pertama adalah makanan, yang kedua sandang. Tetapi untuk lain bahan bakar, pariwisata, yang lain itu turun semua. Jadi masyarakat memang sekarang betul memilih mana yang paling prioritas dan ternyata makanan dan sandang. Kalaupun kita lihat misalnya sandang itu meskipun naik itu ternyata masih lebih rendah dibandingkan Agustus 2022 begitu. Jadi kalau lihat trennya secara kalau kita garis terus sebenarnya masih lebih rendah begitu, meskipun memang mendekati puasa dan hari raya biasanya naik, tapi masih belum begitu baik lah begitu. Nah, saya kira faktor itu. Yang kedua memang kalau kita lihat adalah Mhm, momentum mhm. begitu ya. Momentum ini memang sekarang yang diperjuangkan karena biaya transportasi semua ingin mudik dan sebagainya, ya prioritasnya adalah biaya Iya, transportasi. Itu yang dipentingkan ya ketimbang biaya baju dan sebagainya. Karena merasa ya sekarang mungkin relatif cukup lah, kan 3 kali lebaran nggak ini, terus akhirnya ya mereka yang penting ketemu kumpul dulu lah begitu ya. Ini yang secara mhm, sosial berpengaruh terhadap pola konsumsi mereka mhm. begitu. Saya kira memang meskipun kemarin betul ada THR dan sebagainya, tapi memang tidak serta-merta ya bisa dibelanjakan gitu. Banyak juga masyarakat menengah bawah, terutama sektor informal itu nggak dapat THR Pak ini. Jadi masih kurang nendang begitu ya. Jadi masih ada problem di masyarakat kita. Saya kira memang masih karena digelut oleh konsumsi yang relatif rendah, jadinya memang di retail masih tertahanlah. Kalau kita lihat bukan hanya Tanah Abang, kalau kita amati di Jakarta, beberapa pusat perbelanjaan itu kalau udah jam 7 8 malam itu udah sepi begitu ya. Udah sepi. Jadi biasanya itu jam 10 jam Iya, 9 masih ramai, sekarang hampir semua pusat perbelanjaan di Jakarta bukan hanya daerahnya yang daerah kemacetan, tapi daerah-daerah pinggiran juga mulai kerasa begitu. mhm, Jadi fenomena ini memang ya masih fenomena pemulihan dan ini belum pulih sebenarnya mhm. begitu. Tadi kalau kita dengarkan ada kehati-hatian begitu ya Mas Tohid, termasuk Ya. juga dimungkinkan belanjanya ini nanti ketika sudah sampai di rumah karena Mas Tohid juga sampaikan tadi kan prioritas utama adalah transportasi. Nah kalau prediksi dari Mas Tohid ini, berkaitan mengenai hal itu, apakah Iya, nanti memang benar ketika mulai besok ini sudah ada di daerah, ini juga akan mengalami peningkatan dan lain-lain? ya, saya kira memang ada peningkatan ya pola, karena begini, beberapa katakanlah minimarket ini semua daerah itu hampir harganya sama begitu ya. Mhm, Mereka tidak perlu belanja ke banyak tempat ya, cukup daerah sekitar betul. Jadi mereka untuk oleh-oleh dan sebagainya lebih baik belanja di setempat daripada mhm, harus bawa dari Jakarta. Toh barang yang diberikan relatif sama, angka kue, minyak dan mhm, mhm, mhm. sebagainya. Ya menurut saya akhirnya membentuk pola, ya udah yang penting ada oleh-oleh dibawa begitu ya. Nah memang yang kerasa itu di sandang Mhm, begitu ya. mhm. Itu kita pengaruh di dua hal kalau kita lihat, pertama dari ekspor tekstil kita mengalami penurunan, yang kemarin juga yang kedua adalah
importasi baju bekas dan sebagainya itu juga turut mempengaruhi. Apalagi kita tahu sekarang ya yang impor baju-baju dari luar relatif lebih murah sehingga itu memang menghantam produk-produk lokal begitu ya. Meskipun kita tahu memang untuk khas musim Lebaran itu memang punya jenis dan desain yang berbeda dengan produk luar. Saya kira memang challenging-nya adalah bagaimana UMKM kita ya mengantisipasi perubahan pola pasar masyarakat yang saya kira memang agak sulit ditebak ketika ekonomi mengalami penurunan ya. Mereka harus menyiapkan skenario harga, model dan sebagainya. Challenge-nya memang daya saing daripada UMKM kita ketika terjadi kelesuan ya. Dan akhirnya ya banting harga pun ternyata kalau kelompok menengah ke bawah ini terjadi penurunan itu tidak mengangkat penjualan retail kita begitu. Tapi kalau dari retail Pak Roy, ini antisipasi dan juga strategi untuk bisa menggrab karena kan harapannya kan spendingnya juga makin hari makin banyak lah. Entah kalau tidak di Jakarta dan sekitarnya di daerah ini pada akhirnya sesuai harapan bisa belanja dan target-target yang tadi Pak Roy sampaikan benar-benar bisa terpenuhi. Nah ini strateginya seperti apa kemudian teman-teman di Aprindo ya? Ya, seperti kita ketahui tadi di awal saya katakan bahwa masyarakat lebih hati-hati melihat situasi tahun ini. Kemudian yang kedua, memang masyarakat tentunya untuk yang kelompok, kita harus bagi kelompok masyarakatnya, sosial ekonomi statusnya. Ya, kita tahu yang marginal itu mereka sebenarnya masih suffer. Ya, oleh karenanya BLT, bantuan langsung tunai 200.000 sebulan atau 600.000 sekali diterima. Kemudian juga bansos yang baru diberikan, beras dan lain sebagainya, itu sebenarnya membantu mengkatrol kemampuan mereka. Nah itu harus diperhatikan, ada 26,9 juta ya masyarakat marginal, hampir 27 juta. Kemudian yang ekonomi status menengah ke atas yang mereka nggak ada masalah dalam hal daya beli, ya mereka cukup menahan belanjanya. Kita tahu DPK kita di masa pandemik itu 12-13%, tapi sekarang sudah tinggal 8-9%. Artinya ada pengeluaran uang yang di spending, yang keluar dari penyimpanan perbankan. Nah itu artinya bahwa mereka siap belanja, tetapi kondisinya mereka ingin satu optimisme, ya keamanan situasi pandemik yang kita harapkan cepat menjadi endemi. Kemudian juga ya kita tahu tahun ini tahun demokrasi, bagaimana kondusivitas daripada pesta demokrasi nanti. Nah itu hal-hal yang tentu diperhatikan bagi kelompok sosial ekonomi status yang C plus, B dan A. Nah ini tentunya harus di-manage. Nah itu untuk itu kami peritel juga buat berbagai macam strategi. Kalau yang menengah ke bawah pasarnya tentunya memang itu turun karena mereka sangat volatile. Tadi yang disampaikan Mas Tauhid. Tapi yang menengah ke atas bagaimana caranya ya tentu kita memberikan berbagai macam terobosan ya, terutama misalnya delivery ya untuk mereka bisa terima barang. Kemudian semua retail sekarang sudah punya online, tidak ada offline yang tidak punya online. Online juga sekarang buka offline di beberapa mall, online itu udah punya toko offline-nya. Jadi kondisi bagaimana mengatur balance terhadap offline online ya, kita yang offline punya juga online, ini menjadi bagian yang mengemuka. Ya, retail tidak ada lagi yang tidak punya online sekarang, kecuali yang local retailer. Nah, ada beberapa saja yang belum, tapi semuanya sudah ada itu. Artinya terkonsolidasi nanti transaksi yang mereka pesan lewat aplikasi, tapi sebenarnya barangnya ambil dari offline. Nah, jadi langkah-langkah seperti itu transformasi digital udah dilakukan oleh semua anggota Aprindo untuk menjawab akan fenomena behavior customer yang berubah dalam next normal ini. Mas Roy sebenarnya antisipasinya sudah ada loh, jangan-jangan yang tidak tercatat itulah yang kemudian diduga ini justru malah menjadi variabel yang menjadikan daya beli turun, padahal sebenarnya enggak. Iya, betul ya. Kalau lihat behavior memang yang menengah ke bawah nih, yang suffer ya, masih mereka kemarin belum pulih, banyak yang kena PHK, terus kenaikan harga BBM itu memukul mereka, walaupun mereka tetap misalnya konsumsi Pertalite gitu subsidi, tapi tetap kenaikannya kan 16% begitu ya. Jadi masih kerasa. Saya kira memang strategi untuk misalnya tadi bansos itu diperlukan, tapi nggak cukup gitu ya, menekan kenaikan living cost dari masyarakat begitu ya. 200.000 nggak cukup dengan beban kenaikan yang harus dipikul ya.
Apalagi kalau kita lihat beberapa harga-harga terutama untuk sandang itu ternyata memang mulai kenaikan yang cukup besar ya kalau kita apalagi menjelang bulan puasa dan hari raya itu naiknya lebih besar daripada hari biasa sehingga ya mereka akhirnya kembali lagi ke basic, udahlah makanan minuman aja yang untuk penuh. Yang penting ketupat ada di depan mata, ada daging, ada ayam dan sebagainya itu yang paling penting kumpul. Nah itu yang saya kira kembali ke filosofis makna lebaran itu ya ketimbang yang lain. Nah yang penting mereka bisa pulang kampung. Nah ini karena mereka sudah 3 tahun tidak pulang gitu ya. Bang Thoyib lagi gitu kan. Jadi fenomena ini yang kemudian memang karena seharusnya bisa mendorong ekonomi lebih besar tapi karena situasi kita pemulihannya belum full ya akhirnya memang belum sepenuhnya bisa berjalan lah. Kalau misalnya uang bisa katakanlah berputar ya lebih dari 150 triliun, sebenarnya masih di bawah garis potensinya ya. Kalau kami pernah menghitung mungkin lebih dari itu, lebih dari 200 begitu. Tapi ya putaran uang ini ternyata belum bisa semuanya. Mereka terima uang, tapi spendingnya mereka sebagian masih mereka tahan walaupun ada konsumsi terjadi kenaikan ya. Motif berjaga-jaga dalam situasi ketidakpastian itu pilihan utama bagi mereka daripada mereka tidak makan setelah lebaran apalagi sebentar lagi Juni Juli mereka harus anak sekolah gitu. Mereka nggak dapat gaji 13 begitu. Nggak dapat Juni Juli ya bagi pekerja industri ya saving aja dulu deh begitu ya. Daripada mereka nggak bisa untuk konsumsi yang lebih baik begitu. Potensinya sampai 200 triliun loh sebenarnya Bang Sarman. Kadin bagaimana berkonsolidasi untuk bisa memaksimalkan agar potensi itu tercapai sehingga pergerakannya ini semakin cepat sesuai harapan? Kalau kita lihat sih secara umum sebenarnya untuk mudik tahun ini itu sangat berpotensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita. Ya, memang retail ada penurunan, tapi sektor-sektor yang lain kita lihat dengan hitungan kita seperti ini ya, bahwa 123,8 juta orang yang mudik itu kan setara dengan 30.470.000 kepala keluarga. Ya kan? Katakanlah kita rata-ratakan satu keluarga 4 orang. Kalau mereka membawa uang rata-rata 3 juta saja ke kampung halaman, itu akan berputar uang 92 triliun, lebih kurang. Kita ambil yang paling rendah aja deh, 92 triliun. Itu akan mampu menggerakkan berbagai sektor, ya. Mulai transportasi, darat ya, di sana ada mobil, ada bensin, ada kereta api, ada rental, ada bus dan lain-lain. Kemudian sektor hotel, restoran, kafe, UKM, pusat wisata itu juga akan mampu terdongkrak di daerah dalam hal ini. Nah kemudian ternyata di samping itu ada 10 provinsi juga yang akan mendapatkan dana remitansi dari TKI. Ya. TKI kita itu terdata di 2021 itu sekitar 3,2 juta orang di luar negeri. Kalau mereka rata-rata mengirimkan 5 juta saja itu sudah ada 16 triliun. Artinya bahwa memang mudik tahun ini akan mampu memberikan penguatan dari sisi daya beli masyarakat kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita walaupun tadi disampaikan bahwa memang masyarakat belum mau jor-joran untuk membelanjakan, dia akan tetap saving akan uangnya. Tapi dari sisi mendongkrak daya beli masyarakat kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita masih sangat signifikan. Dan itulah kita bersyukur bahwa kita merupakan salah satu negara yang memiliki budaya mudik. Ya, di mana budaya mudik inilah yang merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia. Diperkirakan hampir 25% berputar uang setiap mudik dalam hal ini. Mudah-mudahan ekonomi makin bagus, tahun depan lagi ya itu akan bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini mudik peningkatannya seperti yang Bang Sarman harapkan. Tapi bagaimana kemudian mengantisipasi apabila justru sebaliknya sesaat lagi tetaplah bersama kami.